Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti perkembangan tahapan pemilu dan pemilihan di Jawa Tengah khususnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita kembali akan menghadirkan tamu yang akan memberikan informasi perkembangan tahapan Pilgub Jateng 2024. Langsung saja kita temuin beliau. Beliau merupakan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas. Kembali lagi kita hadirkan beliau untuk mendapatkan informasi terupdate terkait dengan perkembangan Pilgub Jateng 2024. Ibu Akmal ya. Halo Mbak Apa Nunu. kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Iya, Tetap amin. dalam lindungan dan kesehatan yang maksimal. Amin. Semakin mendekati hari pemungutan suara. Coblosan ya. Betul sekali. Dan tentunya di akhir-akhir masa tahapan yang diampu oleh Ibu saat ini tentunya. Kampanye. Iya. Dan tentunya cukup menarik dua debat yang sudah dilalui oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari teman pemilih yang ada di rumah. Iya, betul. Apa ini tanggapan Ibu dari debat 1, debat 2 yang sudah terlaksana? Ya, jadi memang alhamdulillah ya untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ya, provinsi besar. Betul. Kita melaksanakan debat dalam rangka memfasilitasi kampanye untuk paslon gubernur wakil gubernur. Ini berjalan dengan lancar, dengan aman dan alhamdulillah kondusif. Ya. Untuk provinsi sebesar Jateng. Betul. Yang sorotan mata orang itu sekarang ke kita semua nih untuk Pilgub Jateng 2024. Betul. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan kondusif itu tadi berkat kerjasama kita dengan semua pihak. Baik dari pihak paslon itu sendiri ya melalui tim penghubungnya, kemudian juga dengan pihak keamanan, kemudian ada dari dinas-dinas terkait juga yang membantu kita, juga tentunya dari televisi penyelenggara beserta IO-nya. Jadi semua berkolaborasi bahu-membahu bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan debat yang pertama dan yang kedua kemarin ini. Betul sekali. Tentunya dengan harapan luwih becik luwih nyenengke di Pilgub Jateng 2024. Ibu betul. Berbicara tentang kampanye untuk Pilgub Jateng 2024, kita agak mundur sedikit. Sebenarnya kampanye untuk Pilgub Jateng ini sampai dengan kapan ya Ibu? Ya, jadi pelaksanaan kampanye atau tahapan kampanye ini nanti sampai tanggal 23 November 2024. Jadi kurang berapa hari lagi nih? Tinggal sebentar lagi lah. Betul. Ya, 5 atau berapa hari. Karena ini sudah tanggal 19, 23, jadi tinggal 4 hari lagi untuk masa kampanye. Nah ini kami mengharapkan pasangan calon menggunakan masa ini sebaik-baiknya, karena nanti masa tenang mulai tanggal 24, 25, 26 itu sudah tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk atau dalam metode apapun. Jadi gunakanlah waktu yang tersisa ini sebaik-baiknya untuk mempengaruhi pemilih, begitu kira-kira, karena kampanye ini memang sejatinya kan untuk mempengaruhi pemilih. Betul. Dengan apa? Menawarkan visi misi program gagasan dan solusi untuk Jawa Tengah tentunya. Ya, betul sekali. Gitu. Tentunya banyak metode yang sudah dilakukan oleh baik pasangan calon maupun dari KPU sendiri untuk memfasilitasi kampanye ini, Ibu. Dari pasangan calon dan KPU apa saja yang sudah dilakukan untuk kampanye ini? Ya, jadi dari berbagai metode ya. Yang pertama yang difasilitasi oleh KPU. Ya. Kita sudah memfasilitasi yang pertama itu pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye, kemudian kita juga memfasilitasi debat yang nanti ada masih terakhir, debat terakhir nih ditunggu ya. Kemudian kita juga memfasilitasi iklan kampanye melalui media massa cetak dan media elektronik. Yaitu berarti melalui koran, kemudian radio dan televisi. Itu kita fasilitasi semua untuk pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2. Ini yang sudah kita fasilitasi. Nah, yang dilakukan sendiri oleh kampanye dilakukan oleh pasangan calon untuk kampanyenya yaitu ada banyak metode. Ada pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, kemudian mereka juga masih bisa memasang alat peraga kampanye sendiri, kemudian mereka juga bisa menyebarkan bahan kampanye sendiri. Kemudian ada juga metode kampanye metode lain.
yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ini juga sering digunakan oleh pasangan calon. Misalnya ada senam massal, ada bazar, kemudian ada jalan sehat misalnya. Ini kan metode-metode kampanye lainnya yang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian kampanye melalui media sosial, kemudian kampanye melalui iklan di media daring. Ini yang dilaksanakan oleh paslon. Dan media daring itu iklan ya, itu juga tahapannya sama dengan yang kita fasilitasi untuk iklan, yaitu mulai tanggal 10 November sampai tanggal 23 November. Nah, itu beberapa metode kampanye yang sudah dilaksanakan oleh pasangan calon. Dan tentunya masih harus dimanfaatkan sebaik mungkin, baik oleh pasangan calon sendiri maupun oleh teman pemilih. Iya, betul. Jadi teman pemilih itu masih bisa ikut berpartisipasi ya dalam kampanye oleh pasangan calon. Untuk apa? Untuk tahu apa yang ditawarkan oleh pasangan calon. Nah, ketika besok akan memilih programnya apa yang relate dengan pemilih itu sendiri. Misalnya akan memilih yang programnya itu relate dengan saya, anak muda misalnya begitu. Nah, jadi bekal-bekal ini yang diperlukan untuk pemilih nanti untuk menentukan pilihannya di tanggal 27 November. Betul, Rabu 27 November 2024. Jangan lupa datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam Pilgub Jateng 2024. Nggak hanya Pilgub aja ya, Bu? Iya, karena pilkada serentak kan. Jadi kita memilih di TPS nanti akan ada 2 surat suara ya, untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Iya, jadi ini serentak begitu. Keserentakan pertama di Indonesia. Keserentakan yang sangat serentak sekali pertama ini, karena periode-periode sebelumnya belum begitu serentak ya. Masih menyisakan beberapa wilayah yang tidak pilkada juga. Gitu. Jadi nggak bareng semuanya se-Indonesia. Tapi ada yang sendiri-sendiri juga. Betul, iya kemarin. Contohnya tahun 2020 di Jawa Tengah kan hanya 21 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, selebihnya tidak. Dan Pilgub juga nggak ada di 2020. Ya, terakhir di 2018. Betul. Luar biasa di keserentakan yang pertama ini tentunya luar biasa. KPU rasanya gimana sih, Bu, serentakan ini? Ya, rasanya ada rasa-rasa excited yang membebani nggak sih, Bu, sebenarnya? Kalau terbebani sih sebenarnya enggak, karena sudah kita niati ya menjadi penyelenggara. Bahkan saya pribadi contohnya, saya sudah menjadi penyelenggara di kabupaten itu 10 tahun. Jadi memang sudah kita niati untuk menjadi penyelenggara pemilu. Ketika ada tahapan yang itu memang beririsan ya dengan tahapan pemilu kemarin, meskipun bebannya semakin berat ya, tapi kita nikmati, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya begitu. Tetap semangat ya, Bu? Iya, harus tetap semangat. Harus dong. Harus. Ibu berbicara lagi terkait dengan pelaksanaan debat ketiga, debat pamungkas ya, Bu, nyebutnya. Debat terakhirnya untuk Pilgub Jateng 2024. Tentunya ada banyak informasi yang akan disampaikan oleh Bu Akmalia pada episode kali ini. Akan dilaksanakan kapan ini, Bu? Oke. Jadi fasilitasi KPU untuk kampanye paslon ya. Ini debat ini nanti untuk debat pamungkas atau debat terakhir atau debat ketiga ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 bertempat di Muladi Dome Semarang. Ya, tetapi kita juga siarkan secara live streaming. Nanti teman-teman pemilih bisa menyaksikan langsung melalui live streaming. Betul. Nah, debat ketiga ini tadi ya dilaksanakan di Muladi Dome di Semarang di tanggal 20 November dan tema yaitu membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Itu tema untuk debat pamungkas kita, debat terakhir kita. Tentunya penajaman program juga akan. Jadi penajaman visi misi pasangan calon itu melalui pertanyaan-pertanyaan panelis nanti yang sekarang sedang disusun oleh panelis. Begitu. Panelis untuk Pilgub Jateng di debat ketiga ini, Bu. Iya. Boleh di-spill ya di sini teman-teman. Mungkin tentunya ini panelis-panelis sudah dipilih sesuai dengan profesionalisme beliau-beliau nantinya yang akan memberikan pertanyaan. Betul. Jadi ada 7 panelis ya dari akademisi yang kita tetapkan ya. Yang pertama itu ada Profesor
Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto MP PhD. Ini guru besar Universitas Jenderal Sudirman yang juga alumni Lemhanas dan juga pengajar Pancasila. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi MAG. Ini Kepala LP2M UIN Wali Songo Semarang. Ini ahli mediasi beragama dan resolusi konflik. Nah, kemudian ada lagi Profesor Dr. Tri Marhaini Pujiastuti MHum. Ini dari Fakultas Ilmu Sosial UNES. Ya. Kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Muhsin Jamil MAG. Ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Wali Songo Semarang. Ini juga beliau ini ahli di dalam bidang toleransi ya. Kemudian ada Profesor Dr. Lita Tiesta Adilistia Wardani SHM HUM. Ini guru besar perundang-undangan dari Fakultas Hukum Undip yang juga penggiat gender, perempuan dan anak. Nah, ini dia beliau juga penyusun Perda Jateng tentang perlindungan perempuan, perlindungan anak, perlindungan disabilitas, kesejahteraan sosial dan kesehatan. Ya. Kemudian selanjutnya ada Profesor Dr. Trianto M. Hum dari Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS ya. Ini guru besar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Beliau juga pakar di bidang kebijakan pendidikan dan ilmu pendidikan. Beliau ini juga termasuk menjadi profesor di usia yang muda. 37 tahun sudah profesor ya. Kemudian selanjutnya yaitu Profesor Dr. Alam Syah SSM HUM. Beliau ini dekan dari Fakultas Ilmu Budaya Undip. Nah, itu tadi ketujuh panelis yang akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk debat terakhir atau debat pamungkas nanti. Betul sekali. Tentunya dengan kemampuan profesionalitas dari para panelis ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi penajaman dari pasangan calon yang akan nantinya akan berdebat di Pilgub Jateng. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan menajamkan lagi berdasarkan dari subtemanya. Apakah ada subtema juga seperti yang di debat pertama dan kedua nih Bu? Ada. Jadi tadi temanya sudah saya bacakan ya. Betul. Sekarang ada subtemanya. Nah, jadi tadi kalau temanya membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Sekarang juga ada 4 subtema. Jadi sama dengan debat yang pertama, debat kedua itu juga 4 ya subtemanya. Sekarang juga ada 4. Subtema yang pertama yaitu pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Kemudian subtema yang kedua yaitu ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan toleransi beragama. Kemudian subtema yang ketiga yaitu perempuan, anak dan kelompok rentan atau disabilitas lansia, orang dengan HIV/AIDS dan pekerja migran. Kemudian yang terakhir subtemanya yaitu tentang kesehatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan. Nah, jadi subtema ini, 4 subtema ini nanti yang akan digodok oleh panelis untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diambil undiannya oleh pasangan calon itu sendiri. Metodenya masih sama? Metodenya masih sama. Iya, pasangan calon itu nanti akan mengambil bola di dalam fishball ya, untuk mendapatkan nomor berapa pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh moderator. Dan nggak ada yang tahu ya Bu, tentunya. Nggak ada yang tahu. Mau dapat pertanyaan yang mana? Iya, dan paslon pun juga nggak tahu karena dia nanti mengundi kan, dapat nomor berapa itu. Betul. Kita belum tahu. Tetap kita tunggu apa saja nanti yang akan disampaikan oleh pasangan calon di sana. Dan tentunya ini nggak jauh-jauh dari tema yang terkait dengan anak-anak muda. Anak-anak muda juga harus mengikuti. Ya, karena di sini ada tema kepemudaan kan. Betul. Kemudian ada tema juga ketenaga kerjaan. Betul. Nah, bagaimana anak-anak muda ini yang sudah lulus kuliah misalnya sudah selesai sekolah, ini akan mencari pekerjaan, akan mendapatkan pekerjaan. Nah, solusi yang ditawarkan nanti seperti apa oleh pasangan calon ketika pertanyaan ini nanti muncul di dalam debat terakhir nanti ya. Tentunya juga ketika undiannya pasangan calon pas di
pertanyaan yang itu. Betul. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang kita sediakan dan kemudian akan diundi oleh pasangan calon sendiri. Betul sekali, dan tentunya nggak ada ruginya nih kita ngikutin debat Pamungkas kali ini. Ditayangin di mana aja, Bu? Ya, jadi debat Pamungkas terakhir ini nanti oleh televisi nasional, yaitu TV One ya yang menyiarkan. Tetapi televisi nasional lain juga banyak yang merelay, termasuk kanal-kanal YouTube dari media-media dengan kanal YouTube. Nah, tentunya sekali ini juga kita live streaming kan di YouTube KPU Jateng. Bahkan, nah ini yang perlu untuk anak-anak muda nih. Kita ada kuis. Yang nanti bisa diikuti oleh teman pemilih semuanya. Ya, betul sekali. Jadi kita ada kuis, nanti teman pemilih bisa foto selfie ketika menyaksikan live debat Pamungkas nanti. Kemudian di-upload. Beda nih dari beda kan dengan debat yang pertama dan kedua. Yang sekarang ada kuisnya nih. Maka rugi banget kalau teman pemilih nggak ikut menyaksikan dan nggak ikut kuisnya. Selain kita dapat informasi terkait dengan pendalaman visi misi, juga tentunya ada tahu lebih mendalam tentang pasangan calon. Karena temanya sekarang berbeda dengan tema yang kemarin kan, jadi lebih tahu lagi pasangan calon gagasannya seperti apa. Kemudian dapat tadi bisa ikut kuis itu tadi, ada hadiahnya. Hadiahnya apa saja nih Bu? Boleh di-spill nih Bu? Spill ya. Boleh dong. Ya, jadi hadiahnya ini berupa rupiah begitu ya, berupa rupiah. Nanti ada juara 1, juara 2 dan juara 3 yang akan diambil. Ya, nanti biar teman pemilih penasaran ini, biar kepo atau stalking di medsosnya kita kan. Itu kita informasikan di medsos KPU ada di Instagram KPU Jawa Tengah. Silakan dilihat ya teman pemilih untuk mendapatkan informasi khususnya untuk kuis di debat ketiga. Debat Pamungkas ya Bu? Debat Pamungkas, debat terakhir, debat ketiga. Ya, debat ketiganya untuk Pilgub Jateng 2024 dan tentunya sangat menarik. Ya, biar teman pemilih spill nih nanti di bukan spill, kepo ya. Kemudian stalking di Instagramnya KPU Jateng. Memang ternyata sudah di-post tuh untuk ketentuan kuisnya seperti apa. Sudah lengkap, ada diinformasikan. Ada hadiahnya juga sudah lengkap nih, dapat apa gitu. Baik, dan tentunya jangan lupa ikut di kuisnya itu. Rugi banget kalau enggak. Bentuk partisipasi juga nggak sih Bu? Bentuk partisipasi juga. Kuisnya apalagi gratis kan, tinggal selfie aja ketika nonton, kemudian dikirim atau di-post. Nggak susah. Betul. Ini salah satu metode untuk KPU menggait teman-teman pemilih dari kalangan netizen, dari kalangan anak-anak muda begitu. Sepertinya memotivasi untuk teman pemilih. Iya, makanya memotivasi untuk ini kan, yang pertama nonton debat dulu kan, terus nanti datang ke TPS berbondong-bondong nih. Betul sekali. Untuk menggunakan hak pilihnya. Iya. Untuk di debat ketiga tentunya nggak hanya teman pemilih di Jawa Tengah saja yang mungkin penasaran. Sebenarnya nih banyak teman pemilih yang menyoroti. Fokus ke Jawa Tengah, sebenarnya perkembangan Jawa Tengah ini bagaimana sejauh ini Bu? Tahapan yang sudah berlangsung di Jawa Tengah untuk Pilgub Jateng 2024, mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman pemilih nih Bu. Ya, jadi sebenarnya kami lebih ini aja ya, lebih mengharap, lebih menghimbau kepada teman pemilih semuanya agar kita bareng-bareng sama-sama menyukseskan Pilgub Jateng 2024 ini. Suasana yang sudah kondusif, sudah aman, damai begitu ya, jangan dicemari dengan misalnya sama berita-berita hoax, kemudian berita-berita yang provokatif dan itu bohong, kabar yang tidak betul begitu ya, dengan kampanye-kampanye yang kampanye hitam begitu, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Soal pilihan itu terserah masing-masing teman pemilih ya. Tetapi soal menang kalah itu sebenarnya biasa aja. Dan soal beda pilihan itu juga biasa aja sebenarnya. Maka kita sikapi dengan bijaksana. Hal yang sudah baik, yang sudah kondusif ini lebih kita tingkatkan lagi supaya terjadi tadi tagline-nya Pilgub Jateng 2024 luweh becik, luweh nyenengke. Begitu. Ini harapannya KPU Jawa Tengah agar kita ayo bersama-sama kita saling bahu-membahu untuk menyukseskan Pilgub Jateng 2024, menyukseskan Jawa Tengah. Nah, ini tentunya dengan apa? Memberikan suara kita di TPS nanti 27 November 2024 gitu. Di debat
debat ketiga Pilgub Jateng 2024. Iya. Yang diundang siapa aja, Bu? Ya, boleh jadi nggak nih teman pemilih itu tiba-tiba berbondong-bondong untuk datang ke tempat debat begitu? Ya, jadi memang karena tempatnya juga terbatas ya, kita juga menjaga kondusivitas tempat acara dan kondusivitas Jateng. Kita himbau teman pemilih nontonnya di rumah aja atau di kafe gitu sambil ngopi-ngopi cantik begitu ya, terus selfie tadi. Betul. Kemudian diunggah ya sebagai bentuk partisipasi ikut kuis. Nah, yang kami undang yang pertama tentunya pasangan calon nanti yang akan melaksanakan debat ya, dan pasangan calon ini akan membawa pendukungnya masing-masing 100 orang pendukung dari pasangan calon. Lebih banyak dari debat lebih banyak dari debat pertama. Debat pertama kedua itu 75 pendukung. Betul. Nah, karena kami rasa oke lah, kita kemarin kondusif ya, mereka meminta tambah untuk menjadi 100. Oke, kita penuhi, tapi kita juga mensyaratkan ya agar pendukung itu selalu menjaga ketertiban. Jadi harus selalu mematuhi tata tertib yang sudah ada, saling menghormati, apalagi ketika pasangan calon berbicara ini jangan ada teriakan-teriakan yang nggak perlu. Jadi agar pemilih yang di rumah itu juga menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Pasangan calon juga tidak terganggu ketika di dalam ruangan. Nah, kemudian yang diundang lagi tentunya ada stakeholder ya, dari KPU, ada instansi terkait, Forkompimda, kemudian Bawaslu pasti ya, karena mereka sebagai pengawas. Kemudian ada dari organisasi dan komunitas yang ada di Jawa Tengah, juga dari perguruan tinggi. Itu yang kami undang. Tentunya yang terakhir juga teman-teman media ini yang selalu bersinergi dengan KPU untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Betul sekali. Gitu. Dan tentunya harapan yang diinginkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di debat ketiga ini, Bu. Ya. Kemudian tadi aku kelupaan, ada lagi yang kita undang yaitu pemantau. Nah, karena sudah ada 11 pemantau yang terakreditasi di KPU Provinsi Jawa Tengah ya. Ini selalu kita undang ketika kita melaksanakan debat. Kemudian kembali ke harapan ya. Kalau ditanya tadi harapannya, tentu harapan kita yang sangat simpel namun ini menjadi luar biasa efeknya ketika diterapkan yang tadi, luwih becik luwih nyenengke tadi. Jadi debat ketiga ini harapannya kita tetap berjalan secara aman, lancar, kondusif. Paslon itu dapat fokus untuk menyampaikan gagasannya, publik bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh pasangan calon, kemudian masyarakat pemilih, teman pemilih kemudian punya bekal yang lebih banyak lagi untuk nanti berangkat ke TPS 27 mantap ya, datang November. Ke TPS itu mantap, sudah jadi mantap teman siapa pemilih pilihannya. sudah yakin, sudah punya pilihan dengan yakin karena terbekali ketika melihat atau menyaksikan 3 kali debat ini, dan besok yang pamungkas yang terakhir ya. Betul. Debat ketiga ini, makanya jangan lupa teman pemilih saksikan nih melalui live streaming di kanal KPU, kanal YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah. Harapannya lagi ini untuk suksesnya Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Betul. Dengan terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa membawa aspirasi masyarakat, yang bisa membawa solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Begitu. Baik. Dan tentunya harapannya untuk teman pemilih yang ikut berkesempatan diajak oleh pasangan calon juga tetap bisa menjaga kondusivitas betul, dan dimanapun berada ya. Iya, betul sekali. Ya, teman pemilih ketika dia nonton di rumah atau nonton di kafe barengan sama teman-temannya nobar begitu. Iya, betul ini sekali. Juga tetap harus menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kondusivitas. Betul. Ya, contoh misalnya nobar sama teman-temannya, tapi berbeda pilihan. Saya mending yang ini, saya mending yang ini. Nggak apa-apa berbeda, jangan kemudian menjadi gontok-gontokan yang nggak perlu. Ngapain ya, kita malah udah bikin konflik sendiri. Betul, kita udah dewasa semua, dan saya yakin masyarakat Jawa Tengah tuh tidak seperti itu. Betul sekali. Lebih bisa lebih membawa Jawa Tengah yang membuktikan kalau Jawa Tengah itu betul, lebih baik, lebih lebih sejahtera nantinya untuk bisa memikirkan Jawa Tengah yang lebih baik. Ibu, untuk tahapan Pilgub Jateng 2024 ada informasi apa lagi nih, Bu, untuk menuju ke pemungutan suara di 2024?
Oke, jadi ini 8 hari menuju pemungutan dan penghitungan suara ya. Kurang sebentar lagi nih 27 berarti. November 2024. Sebentar lagi masa kampanye sudah berakhir. Betul. Kemudian kita akan melaksanakan pencoblosan ya, pemungutan yang sebelumnya itu ada namanya masa tenang. Betul. Nah, masa tenang ini kami menghimbau kepada semua pasangan calon, kepada tim kampanye, kepada partai politik untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Nah, jadikanlah masa tenang ini betul-betul waktu yang digunakan oleh pemilih ya, masyarakat pemilih untuk berkontemplasi begitu, untuk berpikir gitu, untuk mengendapkan ya yang kemarin sudah didapat info-infonya, informasinya tentang pasangan calon, visi misi program dan lain sebagainya sudah didapat oleh teman pemilih. Kemudian ada waktu 3 hari itu masa tenang dan betul-betul untuk waktu untuk teman pemilih untuk berpikir, untuk mengendapkan yang kemarin sudah didapat, berpikir yang kemudian nanti dibawa di tanggal 27 November untuk 2024. Menentukan pilihannya. Betul sekali, dan harapannya semua berjalan lancar. Iya. Penyelenggara pemilu semuanya sehat. Amin. Cuaca mendukung. Semoga tidak hujan juga. Iya, karena Jawa Tengah berpotensi. Namun kita berdoa ya semoga tidak hujan. Kalaupun hujan, ini teman pemilih masih bisa datang ke TPS. Betul sekali. Ya, karena demi Jawa Tengah 5 tahunan ini loh, rugi banget kalau enggak kan. Iya, udah persiapannya udah jauh hari. Iya. Dan tentunya banyak nih persiapannya, dan ada banyak yang menjadi sumber daya yang terlibat di dalamnya ya Bu. Iya, betul. Alamnya juga melibatkan banyak hal, banyak orang, banyak stakeholder dan lain sebagainya. Dan tentunya partisipasi tetap menjadi utama di Jawa Tengah. Betul, karena salah satu parameter pemilu demokratis atau pemilihan demokratis itu ya dari tingginya partisipasi masyarakat. Kemudian ini partisipasi masyarakat itu juga bisa sebagai legitimasi yang kuat oleh calon pemilih nanti. Ya, legitimasi dalam pemilihan itu juga partisipasi masyarakat tentunya. Betul sekali. Semoga berjalan lancar. Amin. Untuk debat pamungkasnya di tanggal 20 November 2024. Dan jangan lupa ikuti dan saksikan debat pamungkas untuk Pilgub Jateng 2024 melalui channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah. Bisa sambil menikmati dan pelajari apa yang akan disampaikan oleh para pasangan calon di debat pamungkas Pilgub Jateng 2024. Ibu, terima kasih sekali sudah hadir. Sama-sama Mbak Nunung. Di podcast KPU Jateng kami nantikan informasi-informasi yang lainnya terkait dengan perkembangan tahapan Pilgub Jateng 2024. Semoga sehat selalu. Amin. Dan membawa kebaikan untuk Jawa Tengah. Amin, semoga selalu bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Akmalia, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas. Ikuti terus media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan update terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 melalui semua media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.